Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Fasyatur Hasan dengan NPM 2011030445, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas A, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan membahas materi bertemakan motivasi dengan berjudulkan pentingnya motivasi bagi seorang pelajar. Tanpa basa-basi, saya akan menjelaskan secara langsung. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi ini sangat penting, berkaitan dengan erat dorongan dari diri masing-masing seseorang untuk menyemangatinya dari dalam diri maupun dari luar. Baik, komponen yang terdapat pada motivasi ada 3, yaitu berupa kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Dimana kebutuhan ini biasanya seperti kebutuhan internal maupun ada dari eksternal juga. Baik, kebutuhan berperan seperti akan pencapaian seperti prestasi, di mana seseorang termotivasi dengan kebutuhan untuk mencapai prestasi yang akan dia capai di kemudian hari. Seperti teori kebutuhan MC Sliland, bahwa kebutuhan akan pencapaian prestasi, dorongan untuk unggul, berprestasi, dan berusaha keras supaya berhasil. Selanjutnya, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang sebenarnya tidak akan mereka lakukan jika tidak dipaksa. Jadi kebutuhan dan kekuasaan ini secara tidak langsung ini bertimbul dari dirinya sendiri tanpa adanya paksaan. Dan selanjutnya ada kebutuhan akan afiliasi, yang dimana keinginan untuk hubungan antar pribadi yang bersahabat dan erat. Jadi dalam kebutuhan akan afiliasi ini keinginan untuk berhubungan ini sangat erat. Jadi pada motivasi ini terdapat peran yang sangat penting bagi seorang pelajar, yaitu peran motivasi untuk menentukan penguatan belajar. Dalam hal ini motivasi sangat berperan penting dalam penguatan belajar, karena seorang anak yang belajar dihadapkan oleh sesuatu masalah yang memerlukan pemecahan dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang pernah dialaminya. Sebagai contoh nih, seorang anak akan memecahkan materi matematika dengan bantuan tabel logaritma. Tanpa bantuan tabel tersebut, anak itu tidak dapat menyelesaikan tugas matematika. Dalam kaitan itu, anak akan berusaha mencari buku matematika. Upaya yang dilakukan anak untuk mencari buku tersebut merupakan peran motivasi yang dapat menimbulkan penguatan belajar. Jadi dalam hal ini, contoh tersebut ini, seorang anak sangat berkebutuhan khusus untuk mendapatkan cara menyelesaikan soal matematika tersebut dengan tujuan supaya dapat dicapai atau dapat dipecahkan soal matematika tersebut. Selanjutnya, peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya dengan kemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar sesuatu jika yang dipelajari itu sedikitnya telah diketahui untuk dinikmati manfaatnya bagi anak. Jadi peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar ini tentunya bagi seorang anak ini sangatlah sudah jelas lah. Jadi bagian di sini sebagai contoh nih, anak akan termotivasi belajar elektronik karena tujuan belajar elektronik itu dapat melahirkan kemampuan anak dalam bidang teknologi dalam sesuatu kesempatan. Misalnya
anak diminta membetulkan radio yang rusak, dan berkat pengalamannya dari bidang elektronik, maka radio tersebut menjadi baik setelah diperbaikinya. Dalam pengalaman itu, anak makin hari makin termotivasi untuk belajar karena anak sudah mengetahui makna dari belajar tersebut. Nah, jadi dalam hal ini juga bisa dikaitkan dengan hobi, karena dia termotivasi oleh ilmu teknologi yang bisa awalnya itu bisa diselesaikan dari permasalahan radio tersebut, bisa diperbaiki secara semula. Selanjutnya ada motivasi menentukan ketekunan belajar. Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu akan belajar mempelajari dengan baik dan tekun. Jadi seorang pelajar bisa memotivasi dirinya untuk menentukan ketekunan belajarnya. Selanjutnya ada pentingnya motivasi bagi motivasi belajar bagi seorang siswa atau mahasiswa. Yang pertama ada menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. Jadi dalam hal motivasi ini pentingnya atau manfaatnya bisa seorang siswa atau mahasiswa bisa menyadarkan dirinya bahwa belajar ini sangat penting. Jadi dari awal dia mempunyai semangat, dan dalam prosesnya dia akan bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapainya. Dan yang terakhir, dia menyadari bahwa pentingnya belajar ini dalam situasi yang dia memotivasi untuk ke depannya lebih baik. Dan yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebayanya. Jadi dalam hal ini menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebayanya. Dalam hal ini dia berpacu untuk istilahnya dalam mengacu dirinya untuk lebih baik dari teman-teman yang lainnya. Jadi contoh untuk temannya yang lainnya tuh ada yang berprestasi dalam kelasnya. Nah, dia berpikiran untuk memotivasi dirinya untuk supaya saya ini akan menjadi lebih baik, atau saya ingin juara satu dengan giat belajar. Nah, selanjutnya ada mengerahkan kegiatan belajar. Mengerahkan kegiatan belajar dalam hal ini pelajar bisa mengadakan atau melakukan kegiatan belajar mengajar di luar sekolah, baik di rumah maupun di luar rumah. Dalam rumah seperti malam hari itu sebelum tidur, siswa itu mewajibkan untuk belajar supaya dia mengingatkan materi yang sudah disampaikan di kemudian hari dan dipelajarinya lagi. Kalau di luar lingkungan itu biasanya seperti kerja kelompok atau mengadakan belajar bareng supaya anak ini termotivasi untuk selalu berpikiran optimis untuk menghadapi hal-hal yang ingin dia capai. Selanjutnya ada membesarkan semangat belajar. Nah, dalam hal ini membesarkan semangat belajar bisa dalam kegiatan belajar di luar lingkungan atau belajar bersama teman-temannya. Dan satu lagi, dia mempunyai satu cita-cita yang ingin dia capai untuk menjadi pacuan semangat belajarnya. Dan yang terakhir, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja yang berkesinambungan. Dalam hal ini menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar, berarti dia sangat menyadari bahwa proses belajar itu sangatlah penting untuk kemudian hari dia sedang ingin bekerja, seperti dia belajar dengan giat dari SD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah akhir, hingga dia kuliah, untuk kemudian hari dia bercita-cita sebagai guru, di mana hal ini dia sadari bahwa untuk
disadari di bagian akhir, seperti dia sudah menjadi guru, bahwa dia menyadari bahwa proses belajar itu sangatlah penting untuk dirinya sekarang. Kalau seperti pelajar bagi sekolah dasar, dia menyadarkan bahwa oh, ini belajar ini sangatlah penting untuk cita-cita saya ke depannya, begitu. Selanjutnya ada hal-hal yang mempengaruhi motivasi, seperti penguat dan hukum. Pertama nih, penguat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi motivasi yaitu penguat atau reinforcer. Penguat dapat berupa hadiah, pujian, pengakuan, atau pembicaraan di mana tidak ada yang dilarang atau tidak ada hukumannya. Jadi dalam kata ini adalah random atau bebas. Jadi penguat ini bisa menjadi motivasi yang sangat gimana ya? Sangatlah kuat bagi seseorang, masing-masing seseorang. Ya seperti hadiah itu, ketika seorang anak atau pelajar mendapat prestasi atau ranking 1 dalam kelasnya, lalu gurunya dan orang tuanya memberikan hadiah, itu membuat dia termotivasi dalam diri ataupun dari internal maupun eksternal. Jadi dalam hal ini bisa sangatlah berpengaruh dalam motivasi anak tersebut. Lalu pujian ini biasanya selalu keluar dari eksternal. Eksternal ini berupa orang tua atau guru dan teman-temannya. Seperti kalau dia belajar dengan giat dan melakukan pekerjaan rumah dengan giat, pasti seorang guru dan orang tuanya sangatlah memuji seorang anak tersebut. Selanjutnya ada hukuman, di mana hukuman ini biasanya dapat dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan suatu perilaku yang buruk. Menempatkan hukuman juga harus sesuai dengan konteksnya. Nah, jadi hukuman ini juga berperan penting sebenarnya untuk mengurangi dan supaya anak tersebut itu menjadi apa ya? Ya menghilangkan itu apa namanya sifat buruknya tersebut dan supaya lebih baik. Dan ada cara-cara untuk meningkatkan motivasi, seperti motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya ada efikasi diri, dan selanjutnya penguatan yang efektif. Yang penguatan efektif itu ya tadi kita, kalau misal dari internal nih, misalkan dari internal nih, pembicaraan yang sesuai dari lingkungan sekitar yang membangun rasa diri kita untuk supaya menjadi lebih baik. Kalau yang dari efektif yang lebih dari luar ya seperti tadi, ada yang dari guru maupun orang tua dan teman-temannya. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini berupa ya itu sebenarnya bisa berupa dari internal dan eksternal ini. Motivasi intrinsik didorong dengan keinginan dari dalam sendiri, dalam keinginan atau kebutuhan dari dalam kita sendiri. Sedangkan ekstrinsik itu ya berupa dari sumber orang lain. Ya sama halnya tadi, perannya motivasi itu ada tadi jenis-jenis motivasi hampir sama dia, motivasi internal dan eksternal. Selanjutnya ada materi selanjutnya nih, yaitu teori hierarki kebutuhan dari tokoh Maslow. Motivasi adalah seseorang yang akan mau bekerja. Jadi dalam hal ini motivasi sangatlah erat seseorang untuk mau bekerja ke depannya, memiliki semangat untuk bekerja. Bila sesuatu kebutuhan telah dicapai atau kebutuhan yang lebih tinggi, akan jadi kebutuhan yang baru. Jadi dalam hal ini seseorang membutuhkan capaian tinggi supaya
dia tuh menjadi motivasi yang baru lagi untuk lebih mencari pengalaman yang lebih baru lagi. Selanjutnya ada piramida kebutuhan dasar manusia nih. Ada tingkatan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kebutuhan ini piramida kebutuhan ini bisa kita lihat di sini piramidanya. Di sini ada kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, dan kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Jadi piramida dalam hal ini manusia sangatlah membutuhkan motivasi tersebut. Selanjutnya ada teori kebutuhan dari MC Slanland. Kebutuhan yang akan pencapaian prestasi, dorongan untuk unggul, berprestasi, dan berusaha keras supaya berhasil. Ya, seperti ini bisa dijadikan cita-cita untuk sebagai tujuannya. Selanjutnya ada kebutuhan dan kekuasaan, yaitu kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang sebenarnya tidak akan mereka lakukan jika tidak dipaksa. Dan yang terakhir ada kebutuhan akan afiliasi. Keinginan untuk hubungan antar pribadi bersahabat dan erat. Ya, terima kasih telah melihat video yang saya jelaskan, dan terima kasih telah maaf, sorry. Jadi dalam video ini bisa kita sampaikan bahwa motivasi bagi seorang pelajar ini sangatlah penting untuk kedepannya, dan seorang pelajar sangatlah termotivasi lah dari dalam dirinya maupun dalam luar lingkungan, supaya seorang pelajar ini menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya dan menjadi penerus bangsa yang lebih mulia. Sekian video yang dari saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari video yang saya sampaikan ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.